Kak, mungkin bisa kita mulai saja ya Oh untuk iya. sesi podcastnya ini ya. Perkenalkan, kami tiga mahasiswa dari jurusan Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi angkatan 2022 yang sekarang sedang menempuh di semester 4 untuk keperluan tugas ujian akhir kami pada mata kuliah Kebudayaan Indonesia. Saya Ernanda bersama dua rekan saya, ada Niken dan juga Regina, izin untuk berbincang-bincang dengan Bapak, meminta waktu dan ketersediaannya pada hari ini. Pertama-tama mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu nama dan juga mungkin jabatan di sini. Perkenalkan, nama saya Himawan Prasetyo. Jabatan saya di Balai Pelestarian Kebudayaan ini sebagai pamong budaya ahli muda. Di sini kami ingin menanyakan terkait 4A, apa saja 4A yang ada di Candi Gebang. Mungkin bisa dimulai dari rekan saya. Mungkin pertama-tama saya mau tanya dulu nih Pak, bagaimana profil dari Balai Pelestarian Kebudayaan ini sendiri, dan juga bagaimana profil dari Candi Gebang itu sendiri? Profil dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 10 ini, kantor ini sebenarnya kantor yang masih muda ya. Sebenarnya kantor kalau sebenarnya baru aja bergabung menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan baru tahun 2022 kemarin. Karena kita ini kantor ini terdiri dari 3 satker yang bergabung. Jadi dulu namanya, kalau kantor di sini namanya dulu Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Yang gabung ke sini Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dan yang satu Balai Pelestarian Nilai Budaya yang ada di Jogja. Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 10 ini gabungan 3 satker. Ya, jadi itu. Untuk tugas pokok dan fungsinya itu, kita adalah pelestarian kebudayaan, jadi menjaga kebudayaan tangible maupun intangible, jadi yang bersifat benda maupun tidak benda. Kalau dulu BPJB itu tentang cagar budaya aja dan nilai budaya tentang nilai budaya, dan sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan ini merangkul semuanya. Jadi kita pelestarian tidak hanya cagar budaya tapi juga nilai budaya seperti tradisi, kesenian, seni pertunjukan, itu kita yang melestarikan juga seperti itu. Dan untuk profil Candi Gebang itu kan salah satu candi agama Hindu yang ada di wilayah Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman. Candi Gebang itu awalnya, sejarahnya penemuannya itu ditemukan oleh petani yang mencari batu untuk membangun rumah gitu ya. Itu karena dia mencari-cari di situ, mungkin karena dia menyangkul di situ ya, dia menemukan batu, dan ternyata itu ya batunya banyak sekali lah. Itu baru dilaporkan ke dulu namanya Dinas Kebudayaan, Dinas Purbakala namanya. Itu namanya kantornya namanya OD atau OD, Kunikedins atau Dinas Kepurbakalaan. Itu tahun 36 gitu. Itu profilnya itu. Iya. Oke. Pantas waktu tadi kita mampir ke Candi Gebang tuh dia nggak rata gitu ya tanahnya tuh. Iya. Dia hasil galian. Iya, itu memang dulu awalnya Tanah Jepang itu kan ini ya, roboh atau untuk karena apa, lahar gunung Merapi ya. Nah, itu makanya kan beberapa, tapi mungkin tidak semuanya ambruk, enggak, tapi hanya beberapa, tidak seperti candi yang lain besar-besar yang terpendam itu enggak. Iya. Dia tidak terpendam. Dan Candi Gebang ini merupakan salah satu peninggalan Mataram kuno pada awal Mataram kuno. Jadi dia termasuk periode Mataram kuno yang paling awal, paling tua gitu ya. Karena candinya itu kan sangat sederhana sekali, ini kan seperti itu. Dan Candi Gebang ini apa, dia punya keistimewaan, dia kan tidak memiliki, jadi tidak mempunyai tangga masuk. Kalau candi Hindu itu kan ada tangga masuk. Kalau ini kan mungkin dulu ada tangganya dari kayu, tapi itu pun hanya untuk meletakkan dupa atau apa yang
ada Yoni dan Ganisannya di situ gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan di Candi Gebang sendiri, selain mengunggulkan si candi ini, atraksi pendukungnya itu apa aja, Pak? Atraksi kebudayaan pendukungnya, atraksi kalau sampai sekarang ini, kalau dulu memang awalnya Candi Gebang itu dulu tahun 80-an itu banyak sekali pariwisata yang berkunjung di situ. Awalnya tahun 80-an itu banyak sekali, bahkan mobil-mobil atau bis-bis itu dulu banyak di situ. Mungkin karena sekarang tertutup, apalagi tempatnya seperti tersembunyi ya, karena kan tertutup stadion yang besar sekali itu. Nah itu makanya akses ke Gebang kan sangat terbatas, hanya lewat sebelah utaranya itu kan. Kemungkinan apakah dulu itu karena perkembangan kehidupan manusia, jadi akses ke Candi Gebang sangat terbatas itu tadi. Tidak ya itu mungkin nanti fasilitas yang ada di sana memang harus kalau untuk kedepannya itu harus diperbaiki juga gitu. Karena memang pendukung budaya di situ, masyarakat di situ itu memang masyarakat situ mungkin dia atraksi budayanya mungkin hanya ini ya. Kalau saya lihat dari sekarang belum ada yang seperti dulu banyak pariwisata ke situ, tapi mungkin lambat laun ada komunitas budaya yang ada di situ. Jadi kemarin kita pernah audiensi dengan komunitas budaya itu, masyarakat desa Gebang situ itu kita audiensi, mereka membuat kerjasama dengan UGM juga, itu membuat tentang banyak sekali acara tentang kebudayaan untuk mengangkat Candi Gebang ini atau memperkenalkan Candi Gebang ini ke khalayak ramai, karena kan tidak semua orang tahu Candi Gebang. Jadi kayak hidden gem candi gitu ya. Ya, berarti kalau sebelumnya apakah ada event-event tertentu Pak di Candi Gebang atau baru akan? Kalau event-event budaya itu yang dulu belum ada, hanya itu kan untuk wisata aja dulu. Tapi tahun 80 itu ada foto-fotonya ada Mbak, itu ramai memang tahun 80-an ya. Kalau sekarang ya itu mungkin karena tersembunyi, tidak kelihatan itu, mungkin kan itu. Mungkin kedepannya nanti pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini Dinas Pariwisata atau bersama dengan PUPR itu membuat akses jalan masuk, jadi yang memudahkan pengunjung ke situ. Kalau sekarang kalau saya lihat orang ke Candi Gebang itu hanya dilalui, kadang mau ke ini embungnya itu kan baru juga kan. Embungnya itu kan dibuatan. Nah, mungkin pada mancing di situ mungkin, tadi ke candinya tidak. Lalu Pak, ngomong-ngomong tadi Bapak bicara tentang mungkin nanti ke depannya mau dibuat akses, itu termasuk inovasi ya Pak? Yeah. Mungkin dari Bapak sendiri ada gambaran inovasi lainnya Pak? Mungkin dari eventnya tersebut, kan tadi disebutkan bahwa ramai-ramai Candi Gebang ini tahun 80-an, namun untuk saat ini mungkin masih surut gitu ya kunjungannya. Dan mungkin ada Pak inovasi ke depannya tentang event apa sih yang mau diadakan di Candi Gebang gitu? Jadi event-event budaya itu kan digunakan untuk mendukung sebuah daerah tersebut untuk menjadi lebih maju. Jadi event budaya itu kan banyak sekali Mbak. Jadi mungkin ada festival, seperti kalau kita di yang skala nasional seperti di Dieng itu ada Dieng Culture Festival, biasanya bulan Agustus kan. Nah, kalau mungkin di Gebang ini bisa dibuat festival kecil-kecilan, makanya yang penting masyarakat situ itu ada yang tampil atau memeriahkan festival, namanya aja Festival Candi Gebang. Nah itu nanti di dalamnya, dalam festival itu tidak hanya arak-arakan atau ibaratnya upacara Candi Gebang, enggak, tapi di situ mungkin bisa ditampilkan event-event seperti lomba melukis, makanya untuk anak-anak, lomba melukis Candi Gebang, atau enggak ada
mungkin dolanan anak itu bisa, dolanan anak itu dihidupkan kembali mungkin dengan latar Candi Gebang itu kan. Dan ada lagi atraksi-atraksi seperti kalau di Jogja itu kan terkenal dengan sebaringan atau apa dengan nanti di situ mungkin pesta kuliner, itu kan bisa. Jadi event-event budaya itu memang seyogyanya itu bisa dikembangkan, apalagi Jogja sebagai destinasi wisata nasional ya, itu kan bisa menarik wisatawan manca atau dalam negeri itu bisa berkembang. Juga tidak lupa Gebang itu besok itu yang dekat Gebang itu kan, Gebang itu sebagai yang saya lupa timurnya itu kalau tidak salah besok kan jadi akses masuk tol Solo Jogja atau apa dari Jogja yang arah ke barat itu. Nah di situ harusnya kemungkinan bisa digunakan untuk ini ya, daya tariknya bisa untuk kalau ada mamanya di situ ada rest area gitu ya, itu bisa mamanya di situ dijual produk-produk dari masyarakat Gebang, kan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Mamanya membuat batik motif Candi Gebang, atau kan di situ ada motif-motifnya seperti Ganesha atau apa Yoni lah. Setelah itu mungkin souvenirnya itu kan bisa. Nah, kan event di kawasan Gebang ya Pak. Iya. Di kawasan candinya kan itu ada pagar hijau yang batasnya itu sebenarnya kalau misalnya buat event itu direncanakannya di dalam si pagar hijaunya atau di luar itu? Kalau untuk event budaya itu sebaiknya di luarnya Mbak. Nah kalau pagar itu kan itu namanya kalau di dalam ilmu arkeologi kan itu kan zona inti, jadi dibagi 3 biasanya. Tadi zona inti itu lingkup candinya, terus yang zona 2 pengembangan, yang ketiga pemanfaatan. Nah itu mungkin pengembangan di luar, jadi di luar pagar itu kan sebelah depan atau mana ya, baratnya itu kan tanah kas desa. Iya sawah itu kan kas desa, mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau kemarin dari komunitas ini dia merencanakan membuat banyak sekali, ada taman. Jadi Candi Gebang itu dulunya ada taman, ada air mancurnya seperti itu lah. Itu saya kurang tahu itu kemarin kita audiensi dengan kelompok komunitas yang ada di bangsa. Lalu kalau untuk pengembangan fasilitas dari Candi Gebang sendiri apakah akan dilakukan? Ya nanti seiring dengan perkembangan mungkin kan fasilitas kalau kita mungkin kalau seperti kebersihan mungkin kita perbaiki baliknya, atau setidaknya seperti pengembangan sampah itu nanti kita. Tapi kan kita apalagi kedepannya dengan majunya wisata kita harus tetap ada kerjasama dengan dinas pariwisata, apalagi yang memegang tiketing. Sana masuk bayar ya? Apa ya? Belum ada tiketingnya ya? Tadi kalau info yang kami dapat dari petugasnya itu kalau weekdays nggak ada HTM jadi bebas, namun untuk hari Minggu itu baru dipasang HTM. Dari dinas pariwisata? Dari Pemdanya. Iya, Pemda itu dari sana. Itu mungkin itu sama dengan yang ada di sini. Dan di Kedulan itu juga itu hanya weekdays-nya yang dipasang. Tapi kalau Sambisari kan tiap hari ada. Tapi mungkin kedepannya mungkin di Jakarta juga karena mungkin lihat kapasitas atau jumlah pengunjungnya dulu. Kalau itu nanti ramai biasanya kan mungkin ya ditambah mungkin ya. Kan juga mereka apalagi mereka juga kalau dinas itu kan personilnya kan tidak banyak Pak. Jadi mereka juga harus efisiensi juga, apakah di candi ini perlu didirikan. Tapi kalau nanti kedepannya itu untuk atraksi budaya ramai, otomatis nanti itu ada tiketingnya pasti. Itu juga mempertimbangkan carrying capacity-nya. Iya, carrying capacity-nya gitu. Tadi kan kami sudah 2 kali ya total. 2 kali ya. 2 kali total berkunjung ke sana sejak 2 minggu lalu. Nah di sana tuh di depan gerbangnya tuh ada seperti penangkaran burung Pak ya Pak, itu katanya. Iya penangkaran burung ini ya.
burung unta kalau nggak Iya. salah. Ya. Nah ya itu yang penangkaran burung unta itu yang sebenarnya dia yang ini ketuanya komunitasnya itu. Ketua komunitas lokal yang di sini Iya ya, yang Pak? kemarin kita audiensi di sini itu yang punya burung unta, dia udah menjelaskan beberapa negara, katanya saya juga nggak tahu. Nah, dia peduli dengan Candi Gebang, makanya dia nanti dia itu Jadi bersinergi ya. iya ya. iya jadi kan budaya itu tidak bisa berjalan sendiri, jadi ada sinergi dari beberapa pihak, karena kan mungkin kan untuk namanya acara atau meningkatkan budaya masyarakat sana kan kita perlu sosialisasi juga budaya dengan masyarakat sekitar dulu, karena masyarakat sekitar kan kadang nggak tahu ini candi ini gimana, sejarah gimana, tidak semua tahu. Iya. Tentunya pasti harus ditopang dengan hal lain gitu ya Pak. Mungkin kalau dari Candi Gebangnya sendiri sekarang sedang ada di titik surut pengunjung, mungkin kalau bersinergi bisa lebih mengangkat lagi nanti. Iya. Nih, Kebetulan tadi juga kami ketika berkunjung tuh ada rombongan anak-anak Iya. TK. Iya. Mungkin anak-anak TK kan suka juga dengan hewan-hewan, Iya, gitu, iya, interaksi iya. hewan seperti itu. Kalau Dan- kita dari kita dulu waktu kita masih Balai Pelestarian Cagar Budaya, kita masih ada kita punya kegiatan dulu di Candi Gebang, itu namanya Sekolah Cagar Budaya. Jadi kita itu sistemnya kita jemput bola, jadi kita menjemput anak-anak itu dari tingkat TK, SD sampai SMA. Tapi kita tidak semuanya ikut, tapi umumnya waktu itu kita menjemput anak SD mana itu kita ajak ke Candi Gebang. Jadi di sana nanti kita kebetulan saya jadi pemandunya dulu, narasumbernya. Nah itu kita kalau ke sana kita jelasin tentang Candi Gebang itu gimana gitu. Itu jadi kita seharian itu. Berarti ketika ada acara tertentu saja. Iya, karena itu dulu kita program pemerintah waktu kita masih BPJB kan. Nah, sekarang kalau kita di BPK wilayah 10 ini ada namanya BPK wilayah 10 mengajar, tapi rata-rata ini baru yang jauh-jauh dulu, yang di Jawa Tengah, di Jogja, baru kota gede. Mungkin nanti ke Candi Gebang juga, mungkin saya juga belum tahu. Tapi mungkin ini juga programnya hampir sama dengan tadi. Tapi kalau yang dulu itu kita menjemput anak-anak, kita kasih topi, snack, makan siang, gratis itu dulu. Tapi kalau sekarang kan berubah ya, anggarannya sudah berubah. Kalau BPK mengajar kasih topi sama kaos, kasih snack, juga makan juga. Tapi kalau ini kan kapasitasnya hanya 25 orang. Kalau yang dulu BPJB itu bisa 100 orang. Iya sih, tadi juga ketika kita tanya-tanya dengan juru pelihara itu, memang ketika datang wisatawan tuh dia dibebaskan saja gitu ya, mau melihat-lihat lah, mau berfoto atau Karena Candi Gebang itu sekarang pengamanan dari kita itu hanya 2 shift, Mbak. Jadi siang sama malam, yang pagi tidak ada. Itu dari teman saya kemarin, teman saya yang ini kan itu tadi nama juru pelihara siapa kemarin, karena saya sama juru pelihara saya kenal. Apri, Mas Apri. Orangnya agak putih gitu, kuning gitu. Enggak tahu. Itu kemarin saya bareng waktu kita apel ulang tahun kebakaran kemarin, saya diantar sampai sini sama Mas Apri. Dulu dia sampai saya yang pindah Bang gitu loh. katanya ketika pagi tuh ya sama juru pelihara aja sambil Iya memang bersih kalau rumput. karena memang Sabarnya siang. siang, adanya siang jam 12. Tadi kan sempat mention tentang pemandu ya. Itu kalau misalkan kita ke sana, kita memang dibebaskan untuk mengeksplor candi sendiri atau memang ada disediakan terkait dari pihak Candi Gebangnya? Kalau sebenarnya gini, kalau biasanya ada mereka meminta, kalau meminta ke pihak kita, ke kami juga dikasih pemandu. Ya, jadi umpamanya. Tapi kalau tadi yang sekolah cagar budaya itu memang itu program kita sendiri kan, itu program
Tapi umpamanya kalau ada dari luar mau pemandu di situ minta pemandu di sini boleh, nggak apa-apa. Karena sering beberapa sekolah kemarin saya aja ada beberapa sekolah itu minta sini untuk pemandu itu malah kemarin anak TK di Sambisari itu orang 70 saya itu anak TK LSD atau sampai gitu ya TK kan ya namanya. Kalau untuk wisatanya hanya di Candi Gebang aja atau nanti disediakan dengan Candi Sambisari, Candi Ijo atau Nah itu nanti wisatanya gitu. bisa nanti bisa itu jadi gini umpamanya dari tempatnya Mbak pengen mengadakan kunjungan candi gitu ya, kunjungan atau tur candi mungkin beberapa candi gitu ya, bisa nanti minta pemandu sini juga bisa nanti kan gitu. Dan nanti kan mungkin kalau kalau masuk candi Sambisari yang ada tiketingnya kan biasanya kalau banyak itu kan bisa dimintakan dispensasi ya, gitu. Mungkin untuk fasilitas sekarang itu kan di sana tuh tidak terdapat musola ya Pak. Boleh tolong disebutkan apa saja yang tersedia fasilitas Oh iya, tersedia? kalau yang sana yang tersedia kan kalau kita lihat kalau yang candi ke selatan lah ya, selatan terus turun itu kan Iya. toilet itu. Iya. Musolanya kalau kemarin saya memang belum ada musola. Itu baru pos satpam terus apa namanya Gudang. gudang sama apa informasinya masih Iya Sama masih. sih. ya, terus ada toiletnya ya mungkin ke depannya karena gini karena itu inti sebenarnya itu bangunan-bangunan seperti toilet mungkin seperti pos satpam atau tiketing itu memang semi permanen jadi harusnya tidak permanen tidak dibolehkan permanen tapi karena kan itu kan kita dari dulu ya kita juga belum karena pengunjungnya belum banyak kan nah, mungkin nanti kedepannya bisa dibuatin musolanya mungkin ya kita nanti kerjasama dengan pihak dari desa atau bekas desa gimana umpamanya kan gitu. Kalau enggak kalau saya itu di sana suratnya biasanya dulu mungkin ya sekarang jadi gudang itu ya saya lupa ya. Jadi masih melihat antusiasme Iya pengunjung iya juga ya. iya. Apakah selama ini ada data mungkin setelah COVID terutama Oh, data iya. kunjungan? Kalau data kunjungan itu kalau kalau itu yang tahu satpamnya sana di satpam itu kan ada daftar itu satpam itu tiap hari dia mencatat yang berkunjung hari ini kalau dia tamu gitu ya dia biasanya suruh nulis tanda tangan tanggal berapa ada jadi kita mintanya ke satpamnya biasanya ya. Mungkin katanya tadi tuh sekitar per minggu tuh 80-an orang gitu, Oh. tidak menentu gitu. Ya memang tidak menentu tiap hari itu mungkin 5 orang 10 orang gitu kan nggak Ada tahu. ada Iya, enggak juga. iya. Itu memang harus tercatat sebenarnya tapi karena kita keterbatasan ya mungkin ya satpamnya kalau saya tanya kemarin waktu saya di Candi Gedulan ini 2 tahun saya di situ saya tiap bulan saya minta laporan satpamnya cuma tamunya berapa gitu. Hanya memang Candi Gerbang itu jarang untuk tadi ada yang sembahyang di sana nggak? Waktu kita sana Belum ada ya? Nah, iya. rombongan sekolah. Memang sekolah ya karena memang sana itu kalau yang untuk pemujaan baru Prambanan, Gedulan, Tapisan itu tapi Kupang mungkin karena deliknya itu loh apa Sini dalam. iya tersembunyi itu jadi padahal itu juga tadi Hindu juga kan Iya, iya. itu dibongkar kan tahun 36 sampai 39 37 sampai 39 itu orang-orang Belanda juga. kalau sekarang kan ada era digitalisasi ya, Pak. Nah, bagaimana dari pihak BPK sendiri itu menghadapi era digitalisasi untuk Candi Gebang sendiri? Karena mungkin di internet Candi Gebang itu informasinya masih kurang daripada misalkan Candi Prambanan, Candi Gedulan atau Candi segala macam itu. Bagaimana dari pihak BPK sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut? Oh ya, untuk menghadapi digitalisasi ini ya, itu kalau kita sebenarnya
kita udah mengantisipasi sebenarnya, kita udah punya namanya IG kita namanya Kancah Budaya itu ada. Terus kita punya juga Facebook juga sama Kancah Budaya, YouTube Kancah Budaya sama. Jadi mungkin nanti kedepannya untuk informasi itu bisa, kalau dulu itu sebelum marak itu kita buat buku, kita punya buku Serayan Pandang Candi-Candi, tapi kita udah enggak kita lagi karena kita udah jadi BPK dulu, BPJP kita nyetak kan udah jadi BPK, mungkin anggarannya belum ya. Tapi itu ada buku tentang Candi Gebang, tapi bersama candi yang lain karena memang Candi Gebang tidak sejarahnya, kalau yang meneliti tentang Gebang akhirnya Candi Gebang itu belum ada ya gitu. Tapi kalau untuk ininya ada. Nah, itu mungkin kalau kita kedepannya juga harus sosialisasinya lewat ini internet juga, sosial media, karena memang tidak bisa sekarang semua orang walaupun tua muda harus pakai sosial media juga gitu kan. Karena kalau enggak itu ketinggalan juga ke informasinya. Tapi juga sosial media jangan dijadikan satu-satunya sumber juga, karena kan kalau kita tetap berpatok pada dokumen-dokumen yang ada, jadi namanya bentuk dulu buku atau laporan-laporan Belanda itu tetap kita jadikan referensi juga kan gitu. Lalu mungkin menurut Bapak apa sih langkah preventifnya agar nanti tuh promosinya dapat berjalan lancar dan mungkin Candi Gebang lebih banyak lagi pengunjungnya? Ya itu mungkin langkah-langkahnya Candi Gebang ini diangkat namanya kalau kita ada kegiatan pameran. Nah, kita kan sering ada pameran. Nah, mungkin selama ini kita memamerkannya kan candi yang besar-besar aja namanya ya, yang ada reliefnya seperti Prambanan gitu ya. Tapi kedepannya mungkin kita candi-candi yang kecil itu kita pamerkan juga. Jadi mungkin tidak hanya pameran tentang bangunan candinya ya, apa sejarah candinya, tapi nanti kalau ada komunitas itu dia punya karya tadi seperti ada batik, souvenir, kuliner, itu bisa dipamerkan juga. Itu kan sebenarnya waktu kita dulu di PJP kita pernah pelatihan batik, itu pernah saya itu pernah melatih, maksudnya gini, kita punya ada kegiatan pelatihan batik tingkat dasar sampai tingkat mahir itu di Pok Darwis, di kelompok sadar wisata di wilayah sini Prambanan sini. Itu sampai kita pembuatan souvenir juga kita fasilitasi membuat, itu kita kerjasama dengan PMPT Seni Budaya dan pembuatan kuliner itu dengan ini dari UNJ, itu dari Jurusan Tata Boga itu pernah. Jadi dulu itu terus ada tour guide juga, itu juga kita dengan himpunan tour guide Indonesia itu ya HTI itu. Dan ini makanya kan kalau dulu itu sebenarnya sudah beberapa kita kritis untuk ini ya. Tapi kedepannya mungkin nanti untuk ini agar mengenalkan ya seperti pameran. Pameran itu bisa pameran konvensional, juga pameran secara lewat ini ya virtual gitu ya. Iya. Bisa dibuatin itu kan dibuat sekarang artificial intelligence ya, itu kan bisa nanti ya. Menanggapi yang tadi mungkin Bapak bilang Candi Gebang ini mungkin kedepannya akan ada juga di pameran, mungkin nanti bisa dimanfaatkan sinerginya dengan yang tadi burung unta itu, karena sepertinya yang ada itu baru di Candi Gebang gitu, meskipun itu memang bukan asli milik Candi Gebang, namun kan memang sudah bersinergi gitu dan lokasinya benar-benar bersebelahan, dan menurut kami mungkin itu sangat bisa membantu mengangkat nilai dari wisata Candi Gebang sendiri. Gitu. Iya, karena memang banyak burung unta juga dia mungkin bisa ke Candi Gebang kan, ini kan. Nah itu makanya yang pemilik burung untanya pun yang itu yang punya komunitas itu, udah dia kemarin waktu audiensi juga dia berkeinginan mengangkat Candi Gebang itu. Kalau dulu ramai, sekarang enggak. Perkenalkan, saya itu Budi Mantoro. Di sini saya sebagai juru pelihara, yaitu
antaranya pembersihan lingkungan dan pembersihan lumut-lumut seperti yang TB itu nanti di lingkungan sini itu saya itu di sini ada 3 orang teman di sini Oh, seperti itu ya. ya. Candi Gebang sendiri itu apa dan jam operasionalnya kapan saja ya Pak? Kalau Candi Gebang itu jam operasionalnya jam 7:30 sebenarnya gitu. Dan itu kalau apa ya pas hari-hari Minggu itu ada tiketnya juga. Selain hari Minggu nggak ada. Oh, selain hari Minggu berarti HTM-nya bebas? Ya, Ya, kalau gratis. itu yang tiketnya itu biasanya dari Pemda itu hari Minggu. Hari Minggu khusus. Memang di sini wisatawannya beragam ya Pak atau bagaimana? Kalau wisatawan itu memang beragam, tapi nggak terlalu banyak, Mbak. Oh, tidak Karena terlalu kan banyak. di sini kan ya agak terpencil juga ya, Iya, itu iya. Candi Gebang. Ya mungkin di sekitar seperti Candi Gebang sini aja warga sini. Dan nanti biasanya pelajar-pelajar ya seperti SD, TK itu juga ada. Itu kadang. Iya, gitu. iya. Seperti tadi ya, ada anak-anak TK. Oke, berarti kebanyakan wisatawan domestik ya Pak yang berkunjung ke sini. Wisatawan apa? Indonesia lokal. Oh, iya. aja. Yang biasanya banyak yang lokal. Naik turis itu jarang. Oh, turis itu masih jarang ya. Oke, mungkin selanjutnya Untuk atraksi di Candi Gebang ini Pak, selain mengunggulkan candi ini, itu atraksi pendukungnya apa aja sih Kak? Iya. Di sini? atau mungkin ada sempat diadakan event atau apa gitu di Di sini. waktu-waktu tertentu Iya. mungkin. Nah, di sini di lokasi Candi Gebang itu event-event itu nggak ada. Oh, tidak Tapi ada event. biasanya itu yang dari pihak warga Gebang itu adanya seperti dulu itu main apa itu anak-anak, permainan anak-anak. Nah, itu kan berdampingan dengan ini wisata apa itu tempat pribadi penangkaran burung unta. Oh, burung unta ya. Sempat lihat ya. Ya kita. itu nanti biasanya adik-adik itu juga ada itu biasanya di situ juga nanti kalau sudah lihat situ nanti biasanya baru baru ke candi. sini, Oh, gitu. jadi kayak seperti apa ya interaksi gitu dengan Iya. hewan-hewannya. nah itu Ah, mungkin itu juga banyak yang mahasiswa itu juga di sini KKN. iya KKN. ya KKN juga Iya. ada itu ada penelitian apa itu hewan atau apa itu juga ada di situ. Terkait dengan atraksi tadi dengan yang burung unta ini itu memang sebetulnya satu apa ya, satu usaha atau bersinergi aja sih Pak, karena sebelahan nih kebetulan. Ya sebenarnya itu kan milik pribadi Pak, cuma sinergi aja itu sinergi jadinya aja. nggak berkaitan dengan wisata sini, cuman berdampingan saja. fasilitas di sini selain ada candi apakah terdapat juga toilet seperti itu atau dan sebagainya? Oh itu Ya. fasilitas di candi ini ada toilet ada, terus seperti werkit itu gudang itu ada, pos sapam ada, dapur juga ada, itu ada Oh, ada dong. fasilitasnya. Kalau untuk yang di sebelah depan sini, apakah itu masih punya yang unta atau milik Candi Gebang Pak, yang ada patung-patung? Yang Oh, yang iya, depan iya, itu iya, depan ya ini. seperti yang di depan pintu itu, pintu masuk candi itu ya Mbak ya, Iya, itu sudah milik pribadi. Oh, Ya, pribadi. yang itu yang punya Mas Aswin, yang itu yang punya penangkaran burung unta itu. Gitu. Itu beda pemilik. Ya sudah beda dari sini, udah beda sama candi udah beda gitu. Menurut pandangan Bapak sendiri seperti itu ya, kalau dari Candi Gebang ini apa sih yang masih perlu dikembangkan atau mungkin yang menjadi apa ya kelemahannya, mengapa kurang untuk mengattract wisatawan lebih banyak lagi gitu, apa ya Pak yang bisa dikembangkan? Ya menurut saya kemungkinan itu cuman informasi media saja Mbak itu. Oh, jadi kurang promosi iya, gitu ya iya. di media sosial seperti itu. Yang dari mungkin sekarang udah agak ya terlalu udah agak banyak ya. Ya 1 bulan ada 80, 90 pengunjung. Tapi dulunya sepi. Tapi pas hari saat ini udah ada pengunjung. Udah lumayan. Nah, dari tahun-tahun yang dulu itu sudah ada perubahan. Mungkin setelah COVID itu ya Pak, mulai ramenya lagi. Iya, Setelah COVID selesai, mulai rame lagi. Ya, Ya karena dilihat-lihat sepertinya
lokasi dari Candi Gebang ini cukup strategis gitu, dekat dengan Jogja Waterboom, lalu dekat dengan Pakuwon Mall dan lain sebagainya gitu. Ya, sebenarnya di sini sebenarnya kan ya juga enak ya, kan dekat wisata yang lain. Iya, Waterboom atau stadion atau Ya, embung. stadion. Nah, embung itu, embung Tambak Boyo itu juga gitu. Kan untuk wisata juga itu. Iya. Sangat Berarti disayangkan masih kurang gitu, kurang minat pengunjungnya. baik. Nah, mungkin kalau dari Bapak sendiri, adakah hal-hal yang mungkin teman-teman di sini ada yang ingin berkunjung nih? Adakah hal-hal yang mau Bapak sampaikan, misalnya peraturannya sendiri di sini seperti apa dan lain sebagainya? Ya kalau peraturan itu sudah dari kantor itu, kalau perizinan itu sudah ada. Nanti kegiatan-kegiatan apa yang dia ini izin dari kantor. Nah, nanti pelaksanaan di sini kegiatan sudah ada balasan dari kantor. Biasanya gitu. Baik. Berarti tadi kunjungan tadi kan sekarang masih hari Rabu, seperti itu harus menghubungi kantor dulu atau boleh langsung datang saja ke sini? Kunjungan yang seperti rombongan Iya, tadi, rombongan rombongan tadi. anak-anak sekolah. Kalau rombongan sekolah itu Mbak, cuman bermain biasa. Itu iya. istilahnya cuman pengunjung. Pengunjung. Nah, yang izin dari kantor itu biasanya ada kegiatan. Oh. Seperti penelitian, seperti apalah. Nah, itu harus izin dari kantor. Baik. Ya, baik. Nah, cuman rombongan-rombongan seperti SD, cuman bermain itu udah, itu cuman kunjungan aja. Itu juga masuknya tiketnya kalau di hari biasa HTM-nya juga bebas, Pak. Kalau yang Gratis. seperti rombongan Ya. tadi. Ya bebas. Bebas. Nah, itu Hmm. yang jelas itu hari Minggu itu dari Pemda Oh, ada. baik. Tapi berarti hari Minggu apakah lebih ramai gitu biasanya atau seperti hari-hari pada umumnya saja? Oh, naik hari Minggu itu kadang juga sepi Mbak. Oh. Itu kadang ramai, kadang sepi. Kadang malah nggak ada. Kadang nggak ada itu. Baik. Jadi nggak mesti itu. Berarti ini bukanya tetap setiap hari seperti itu ya kalau dibuka? Ya, nah kalau bukanya itu setiap hari. Kan kalau di sini kan kalau pagi itu yang menjaga kan juru pelihara seperti saya dan teman-teman saya itu yang lainnya itu yang pagi. Nanti jam 12 itu sapam sudah ada. Terus sama apa itu malam. Nah, jadi sapam itu cuman siang sama malam. Terus yang paginya itu dijaga juru pelihara. Iya. Gitu. Entah saya tidak ada ya Bapak yang dari Ya Bapak adanya Sampang. itu Ternyata siang. Nah, siang sama malam. Ya, kemarin kita juga berkunjung sekitar pukul 2. Pukul 2 itu ada sapam sudah ada ya. Gitu. Oke, Pak. Oh ya, setiap kali kami ke sini nih, kami pasti lihat ada petugas yang maintenance seperti yang tadi Bapak bilang. Itu apakah memang tiap hari, Pak, untuk perawatan dari Candi Gebang ini, mungkin dari rumput dan lain sebagainya, apakah tiap hari atau ada waktu khusus sebetulnya? Ya sebenarnya kalau perawatan itu setiap hari Mbak. Itu perawatan itu setiap hari. Mana yang harus dikerjakan ya dikerjakan. Gitu. Seperti itu. Karena kebetulan banget tiap Iya. kali kami kesini kami pasti lihat ada yang Ya. bersih-bersih. Memang gitu. setiap hari dibersihkan. Oh iya. Nanti. Ya BCB ya taman Iya. itu setiap hari dibersihkan. Agar Ya. tetap terjaga Nah. gitu ya, Pak, setiap hari. Gitu. Baik. Kalau untuk bangunan candinya itu apakah ada perawatan khusus Pak gitu? Dengan apa? atau- Iya. Untuk menjaga agar batunya Oh itu tetap. saat ini dalam perawatan batu ini yang CB ini cuman pembersihan lumut itu secara manual. Itu secara manual itu ya seperti pakai apa itu sapu lidi, sikat. Nah, itu dikeri-keri itu. Itu secara manual. Nanti kalau cara pakai kimia itu apa penyemprotan pakai obat itu. Oh, berarti kalau itu Yang seperti nanti yang agak susah seperti lumut lichen. Nah, lichen itu susah itu nanti pakai obat. itu tidak Ya. setiap hari ya itu? Enggak. Nah, itu pembersihannya lumut yang biasa itu setiap hari. Oh, iya. Nah. Apakah pernah ada kesulitan, Pak, untuk merawat batu-batu dari candi itu? Kan mungkin udah termakan waktu gitu. Ya kesulitannya itu biasanya itu apa lumut-lumut yang sudah kering atau yang putih-putih seperti lichen itu
susah dibersihkan kalau nggak pakai obat itu. Saya terakhir mau tanya Pak, terkait dengan akses nih. Kalau akses dari luar ke sininya sudah cukup mudah ya teman-teman untuk ditemui, karena dari Google Maps juga sudah tersedia. Namun saya mau bertanya untuk akses yang di dalam, terkecuali untuk kami menurut kami ini sudah bagus juga, bersih dan jelas gitu Pak, ada arahnya. Namun untuk teman-teman yang mungkin disabilitas atau difabel atau mungkin yang menggunakan kursi roda nih Pak, apakah ada jalur khusus? Nek di sini saat ini belum ada, Belum Mbak. ada jalur Ya, khususnya. biasanya kan disabilitas kan ada apa tangga itu kan Iya. ada ya, agak itu Iya, berenang itu toh. landai Ya, gitu ya, di sini Pak. belum ada. Belum ada tangga Ya. landai. Saat ini belum ada gitu, fasilitasnya yang itu. Untuk oke. Oke, mungkin terakhir Bapak, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu sebagai promosi ini Candi Gebang, agar teman-teman kita juga tertarik nih untuk datang ke Candi Gebang, dan mungkin bisa bertemu Bapak juga pas Iya. Bapak sedang bertugas. Gitu ya. Ya kita sebagai karyawan sini ya cuman meminta mbak-mbak untuk ya promosi lah untuk wisata-wisata di itu negara kita sendiri Iya, gitu. betul. Gitu. Mencintai produk lokal Iya, ya Pak. betul. Iya. Wonderful Indonesia. Iya. Sudah. Oke, baik, mungkin cukupkan sekian saja ya Pak sesi Iya. podcast wawancara kami. Oke. Mungkin segitu Iya. saja ya Pak. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Siap. Bapak kembali ya. Siap, Mbak. Ya. Ya, Terima kasih, semangat selalu Pak. Siap. Semangat selalu. Ya.